Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman sekalian dirahmati Allah, mari kita tata diri kita, hati kita, karena hanya hati yang benar, hati yang lurus, hati yang bersih yang sampai kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu atau sesungguhnya siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal khina. Allahumma inni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabala. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallah sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Hadi Alimu Ya Khabir Ya Fatahu Ya Mubin. Ya Hadi Alimu Ya Khabir Ya Fatahu Ya Mubin. Ya Hayya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, jeda pagi, ya, syukur Allah Subhanahu wa taala, ya, Marahman Marahim, Rasulullah SAW salah satu teladan kedamaian, ya, dalam kehidupan ini, teladan sejati dalam hidup ini, ya, di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupannya penuh hiruk pikuk ini, di zaman yang kadang kehilangan arah dan akhlak. Kita seringkali bertanya, apakah masih ada teladan sejati dalam hidup ini? Kadang-kadang muncul seperti jawabannya apa? Ada, dengan mantap, ada dengan tegas, dengan yakin, ada teladan sejati. Siapakah teladan sejati itu? Dialah Rasulullah SAW, dialah Muhammad SAW, manusia pilihan yang diutus oleh Allah, bukan hanya untuk menyampaikan wahyu, tapi dia juga telah menyempurnakan akhlak manusia. Dia juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Bukhari, ya, tentang adab, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bukan hanya berbicara tentang akhlak, beliau telah menjadi, bahkan menjelma akhlak itu sendiri. Jadi akhlak itu telah menjadi perilaku sehari-hari Rasul. Maknanya
ya merenungi maknanya, lalu menjadikan setiap ayatnya sebagai nafas dari perilaku. Itulah perilaku Rasulullah SAW. Ketika membaca firman Allah tentang kasih sayang, tentang Ar-Rahman, beliau menebarkan kasih sayang kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membencinya. Ketika membaca tentang kesabaran, beliau bersabar meski dicaci maki, dihina, dilempari, dan dikhianati. Ada sebuah kisah besar tentang toleransi. Satu peristiwa yang tak asing di telinga kita, yaitu suatu ketika ada sekelompok Nasrani dari Najran datang ke Madinah untuk berdialog dengan Rasulullah SAW. Mereka bukan hanya sekedar berdiskusi, tapi juga hendak melaksanakan ibadah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau usir? Apakah beliau marah karena memang berbeda keyakinan? Ternyata tidak. Justru Rasulullah mempersilahkan mereka beribadah di dalam masjid beliau. Ya, ini tentunya yaitu ibadahnya di dalam tempat suci umat Islam. Beliau izinkan mereka berdoa sesuai keyakinannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Toleransi yang seperti ini tentu tidak lahir dari hasil kompromi masalah akidah. Memang kalau kita berbicara akidah tidak seperti itu. Tapi lahir dari kedamaian karena rasa cinta, rasa kasih sayang, welas asih, dan pemahaman misi yaitu tugas beliau yaitu rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuan Allah mengutus Nabi besar Muhammad SAW membawa, yaitu bukan untuk membinasakan lawan, melainkan untuk menciptakan kedamaian. Kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang lahir dari ajaran agama dan pengamalan Islam yang baik dan benar. Itu demikian. Maka sifat pemaaf itu menjadi puncak kemenangan. Kita bisa lihat kisah lain yang tak kalah menyentuh hati, yaitu saat Fathu Mekah. Saat Fathu Mekah, yaitu Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dengan kekuatan 10.000, ya 10.000 pasukan. Ia bisa saja membalas dendam kepada mereka yang selama bertahun-tahun telah menyiksa para sahabat, memboikot umat Islam, bahkan mengancam nyawanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata seperti yang pernah diucapkan Nabi Yusuf, Quran Surat Yusuf ayat 92, yaitu la tasriban alaikum la yaum. Artinya apa? Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Tidak hanya itu. Ya gfirullah lakum. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, gitu ya. Tidak ada celaan dan Rasulullah juga mendoakan yang baik-baik, mendoakan mudah-mudahan dan mudah-mudahan kamu dan Allah itu wa huwa arhamur rahimin. Allah dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Itu seperti itu. Jadi tidak ada celaan, mendoakan yang baik-baik, itu seperti itu. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari uh, cerita ini, teman-teman sekalian, yaitu ini beliau maafkan semuanya, Abu Sofyan mau dimaafkan, Ikrimah bin Abu Jahal yang dulu begitu keras memusuhi Islam pun dimaafkan. Bahkan Rasulullah SAW menghadiahkan jubahnya kepada Ikrimah. Bayangkan, jubah itu bukan sekedar kain, tapi simbol ampunan dan penerima.
Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Jika hari itu, jika hari ini ada yang mengatakan Islam keras, Islam itu intoleran, Islam itu penuh paksaan, maka ketahuilah mereka belum mengenal Rasulullah SAW. Kalau ada umat Islam yang bersikap keras, tak toleran, membenci orang lain hanya karena beda keyakinan, maka bisa jadi dia kehilangan jejak Rasulullah. Berarti mereka itu eh, mentauladani siapa? Karena Rasulullah tidak seperti itu. Kita ini pewaris misi Rasulullah SAW. Kita ini duta dari ajaran damai yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah bawa. Maka tugas kita bukan hanya membela, mengamalkan Islam dengan suara keras, tapi menghidupkan Islam dalam akhlak, dengan kedamaian, dengan welas asih. Saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang butuh lebih banyak kasih sayang daripada hujatan, butuh lebih banyak maaf daripada caci maki, butuh lebih banyak jiwa-jiwa yang lembut, yang mau belajar dan apa? Penuh kasih sayang dari sang nabi yang lembut yaitu Rasulullah SAW. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, maafkan orang yang menyakiti, doakan mereka, kita hidupkan toleransi yang walaupun berbeda, lembut dengan tutur kata dan perbuatan, dan jadikan Rasulullah selalu menjadi teladan kita sejati. Karena sesungguhnya umat yang terbaik bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling lembut akhlaknya. Barakallah, mari kita sama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarga kita, sahabat kita, orang putra-putri kita, keluarga besar kita semuanya. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.